Oke, Pak Guru akan melanjutkan materi kita untuk modul 12 ya. Masih di eh, statistika. Oke, kita lanjutkan di unit 3, ukuran penyebaran data. Lanjut ya, untuk unit 3. Ini ya, unit 3, ukuran penyebaran data. Nah, untuk penyebaran data kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita akan belajar jangkauan. Oke. Nah, jangkauan itu apa? Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Jangkauan. Oke, di sini jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Berarti kata kuncinya adalah selisih ya. Oke, kata kuncinya selisih. Nah, lanjut. Ini untuk rumusnya sih sudah diberikan. Jadi ini ya, R itu adalah jangkauan X maksimum dengan kurang X minimum. Artinya yang terbesar kurang yang terkecil. Nah, di sini kita punya nih, berapakah jangkauan dari data yang kita miliki. Nah, ini ya data yang kita miliki. Jadi kita harus cari berapa nilai terbesarnya dan berapa nilai terkecilnya. Nah, setelah didapatkan, angka terbesarnya adalah 10 dan terkecilnya adalah 2. Oke, besarnya 10 dan nilai terkecilnya 2, jadi jangkauannya adalah 8. Itu 10 kurang 2 adalah 8. Lanjut, kita akan ke B-nya adalah simpangan rata-rata. Nah, di sini juga sudah jelas, simpangan rata-rata menyatakan penyebaran nilai dari rata-rata dari suatu data. Jadi simpangan rata-rata mirip ya caranya seperti langkah-langkah pada pertemuan berikut sebelumnya. Nah, di sini untuk simpangan rata-rata itu ada namanya rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Jadi data kelompok ini ya simpangannya. Nah, sudah diberikan untuk simpangan rata-rata kita sebut SR ya. Dapat untuk rumusnya ini sudah ya, atau bisa kita tulis seperti ini. Oke, sigma itu artinya penjumlahannya. Ini namanya simbol sigma. Ya, sigma. Sudah. Untuk langsung saja ya, untuk keterangan kan sudah ada SR simpangan rata-rata, N banyaknya data, XI itu data dari ya data ke-1, kedua dan seterusnya. Nilai mutlak atau selisih. Jadi setelah kita kurangkan ya, kita mutlakkan. Nah, ini maksudnya mutlak ya. Ada 2 garis kiri sama kanan itu yang berdiri, itu namanya nilai mutlak. Atau bisa kita lihat pada soal berikutnya. Nah, lebih jelasnya ini. Nilai simpangan rata-ratanya adalah, jadi kita cari dulu nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya adalah 5 tambah 6 ini ya. Sudah. Nah, 5 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Oke. Nah, di sini kita lihat seharusnya banyaknya data adalah 5 ya. Ini pembaginya 5. Ini salah nih, seharusnya 5 di sini ya. Ini pembaginya 5. Oke, pembaginya adalah 5. Soalnya salah. Makanya kita dapatkan hasil adalah ini 5 ya. 31 bagi 5 itu adalah 6,2. Oke. Jadi itu untuk nilai rata-rata. Nah, untuk mencari simpangannya ya, setiap rata-rata kita kurangkan dengan item-itemnya ini ya. Jadi yang pertama adalah 5 kurang 6,2. Nah, ini 5,62. Terus yang kedua 6 kurang 6,2, 8 kurang negatif 6 kurang 6,2, 5 kurang 6,2, 7 kurang 6,2. Nah, ini bagi ya. Untuk ini 5, pembaginya itu 5. Salah nih ya, 5. Ya, 5. Ini 5, ini juga 5. Ini salah di buku ini. Sehingga hasilnya adalah 1,04.
seperti itu. Jadi langkah pertama kita nyari rata-rata. Setelah dapat rata-rata baru kita bisa nyari SR atau simpangan rata-ratanya. Oke, itu untuk data yang tunggal. Lanjut. Di sini kita akan ke ini simpangan rata-rata kelompok. Nah, untuk simpangan rata-rata kelompok juga tidak jauh berbeda langkah-langkahnya. Jadi kita cari rata-rata terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita cari SR-nya. Nah, ini untuk SR-nya kan sudah rumusnya sudah ada. Ini ya 2 ya. Bisa atas bisa bawah. Oke. Setelah itu keterangannya sudah diberikan juga di sini. Jadi ingat bagaimanakah kita langkahnya untuk mencari rata-rata data berkelompok. Jadi kita harus cari dulu nilai tengahnya. Oke, berapa nilai tengahnya itu? Nah, ya kita nggak tahu. Jadi kita harus cari ya. Misalnya contoh yang di B ya. Kalau yang A itu masih ya untuk langkah-langkahnya mirip seperti yang di atas tadi ya, nomor 1. Jadi ragamnya, nah itu rataan data tersebut. Nah, untuk data kelompoknya, nah bisa seperti ini ya. Langsung aja ke yang B. Nah, ini yang B. Jadi untuk data tabel, jadi kita akan mencari dari data tabel itu kita cari nilai tengahnya dulu. Ini ya, selalu nyari nilai tengah. Setelah itu cari hasil kalinya. Nah, setelah hasil kalinya itu baru kita mencari ini X kurang nilai rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya itu dapat dari mana? Nah, ini kita kan sudah dapatkan. Kita sudah dapatkan. Nah, rata-ratanya kan perkalian dari titik tengah dengan frekuensi kan 800. Nih, 800 bagi banyaknya data 20. Sehingga rata-ratanya 40. Sehingga kita dapatkan nah berapa? Nah, untuk langkah-langkahnya kan X kurang dari rata-rata ya. Sehingga kenapa di sini negatif 7 itu didapat dari ini 33 ya. 40 ya. 40 nih Pak Guru. Dapat negatif 7 40 kurang 33 ya. Ya 33 dari ini, makanya negatif 7 dan seterusnya. Setelah itu baru kita pangkatkan. Nah, makanya kita dapatkan untuk berikutnya yang ini. Kenapa 49? Karena negatif 7 kali negatif 7 adalah 49. Nah, 49 itu setelah kita dapatkan ya ke bawah nih, negatif 2 kali negatif 2 itu 4 dan seterusnya. Setelah itu baru kita dapatkan untuk mencari nah yang ini dimana kita dapatkan. Oke, jadi untuk yang mana tuh, untuk nilai 147 ini diperoleh dari mana? Nah, ini 49 kita kali dengan frekuensi sehingga kita dapatkan 147. Begitu pula 28 ya, 28 itu kita dapatkan dari 4 kali 7 ya, 4 kali 7 sudah, sehingga hasilnya 28 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan ya untuk pengurangan dari frekuensi ya dikurang dengan rata-rata kuadratnya itu, kita dapatkan ragam. Nah, ragam yaitu nih di sini S yaitu S kuadrat ya. Jadi untuk lebih sederhananya seperti ini jadinya ya. Bapak tuliskan. Oke. S sama dengan akar 320 ya per 20. Jadi ini kan bisa disederhanakan. Ini akan menjadi akar dari 16 ya. Akar dari 16. Oke. Ini sama artinya dengan 4. Oke, ini sama ya langkahnya di sini. Oke. Jadi S itu 320
bagi 20 dapat 16, akar 16 adalah 4, sehingga ragamnya adalah 4. Jadi seperti itu untuk mencari ragam ya. Jadi untuk latihan silakan kalian kerjakan di penugasan. Oke, untuk penugasannya nih silakan kalian kerjakan. Oke, ini yang IC-nya kita kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, ini sih sederhana ya. Yang penting kalian dapat pahami dari langkah-langkah dari unit 3-nya ya di modul 12. Jadi kalau misalnya belum paham bisa tanyakan kembali kepada Bapak. Oke, silahkan dikerjakan untuk latihannya. Ingat nomor 1 sampai nomor 5. Sekian dari Bapak, selamat pagi.